Dan keduanya Nabi Musa dan Al-Khadir itu mendatangi semua penduduk kampung itu, semua rumahnya, dan minta kepada masing-masing, setiap orang dimintai, tanpa ada yang tersisa sama sekali, tanpa kecuali sama sekali. Ka'annahum mujmi'una 'alal bukhli wa lu'mut taba'. Seolah-olah mereka itu berada pada satu tabiat yang sama, sepakat semua, sama semua modelnya, yaitu model orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, sangat pelit. Gitu. Jadi Nabi Musa dan Al-Khadir ngetuk setiap pintunya, minta supaya mereka memberi makan. Baik. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Masih dari tafsir Asy-Sya'rawi disebutkan ay lam yalbatha baina haula'il li'am hatta wajada jidaran yuridu an yanqadda. Ya. Jadi enggak lama dari mereka merasakan bagaimana perilaku buruk yang dimiliki oleh penduduk kampung itu, ternyata tiba-tiba menjumpai sebuah dinding yang hampir roboh. Wa nahnu na'rif anna al-iradata la takunu illa lil mufakkir al-aqil. Sebagaimana kita ketahui bahwa iradah, kemauan, keinginan itu enggak mungkin la takunu illa lil mufakkir al-aqil. Enggak mungkin ada kecuali pada seorang yang berakal dan berfikir. Orang yang punya akal dan menggunakan fikirannya. Fa in ja'at li ghairil aqil fahiya bima'na qaruba. Ya. Qaruba jidaron qaraba ayyanhar. Jadi kalau ya baik. Jadi yuridu ayyan qadda wa nahnu na'rif anna al-iradata la takunu illa lil mufakkir. Kita tahu bahwa keinginan itu enggak mungkin terjadi kecuali pada orang yang berakal dan punya akal dan memikirkan. Fa in ja'at li ghairil aqil, kalau kata ini, iradah ini muncul, iradah, kemauan ini muncul pada sesuatu yang tidak berakal. Dinding tadi kan? Fahiya bi makna qaruba. Maka maknanya adalah hampir. Jadi kan yuridu ayyan qadda, kalau secara bahasa asal usul secara letterlet, makna harfiahnya itu yuridu ayyan qadda, dia ingin roboh. Tapi kemudian karena untuk yang tidak berakal, maka dimaknai di sini maknanya hampir roboh. Qaruba ayyan qadda. Ai jidaron qaraba ayyanhar. Maknanya adalah sebuah dinding yang hampir-hampir saja dia hancur, hampir hancur. Lima nara fihi min alamati kat-tasaddu' wasyuruh mathalan. Ya, kita bisa lihat mungkin tanda-tandanya, misalnya ada suara kayak ada ada isyarat, ada suara lah, ada suara dinding yang mau roboh kah gitu. La mani' ladaihim ayyakun lil jidari iradah ala asas anna likulli syai'in fil kauni hayah tunasibuhu. Tapi yang perlu kita fahami bahwa memungkinkan juga segala sesuatu itu punya bahasa, punya iradah, punya kemauan, punya keinginan untuk melakukan sesuatu meskipun dia tidak berakal. Apalagi konteksnya ini adalah Al-Khadir yang mungkin memahami bahasa selain bahasa manusia. Wallahu a'lam. Jadi la mani' ladaihim ayyakuna lil jidari, maka tidak menutup kemungkinan bagi mereka, untuk mereka ini Nabi Musa dan Al-Khadir ini, bahwa al-jidar, dinding itu punya iradah, punya kemauan, punya keinginan. Ala asas anna likulli syai'in fil kauni hayatan tunasibuhu. Dengan prinsip dasar, ala asas, dengan dasar bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini hayah
tunasib. Mereka punya kehidupan yang sesuai dengan kondisinya, kan gitu. Walillahi ta'ala ayyu khatibahu bi wa yakunu bainahuma kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka berdua bisa berdialog dengan dinding tersebut. Wallahu a'lam gitu. Jadi ini makna yuridu ayyang qaddo ya. Yuridu ayyang qaddo itu seolah-olah makhluk hidup gitu karena ingin roboh. Tapi kemudian dimaknai karena nggak berakal, hampir roboh. Gitu. Tapi memungkinkan juga dimaknai bahwa memang ingin roboh, yang bahasanya itu hanya difahami oleh Nabi Musa atau Al-Khadir atau mereka berdua, karena Allah Subhanahu Wa Taala beri kemampuan kepada mereka untuk mengetahui bahasa makhluk yang bukan dari golongan manusia atau bahkan mungkin benda mati. Bisa difahami ya mungkin ya. Jadi, baik. Yuridu an yaqadda fa'aqamah. Langsung tuh aqamah. Fa, nggak tanpa jeda sama sekali, langsung ditegakkan. Ya. Ini sudah kita singgung sebagiannya tentang tadi antara hanya menegakkan saja atau membangun dari awal lagi. Wallahu a'lam. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kalau kamu mau, sebenarnya kamu bisa dapat imbalan. Itu komentar Nabi Musa alaihissalam. Badara Musa alaihissalam liyaqula lil Khadir. Nabi Musa ternyata secepat mungkin langsung berkomentar mengatakan kepada Al-Khadir, "Lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra." Ai halla talabta ajran min haula'il bukhala ala hadzal amal. Ya. Kenapa kamu nggak minta imbalan dari orang-orang bakhil ini, orang bakhil itu terhadap pekerjaan yang telah engkau kerjakan, hatta tantafi' bihi, ya boleh jadi engkau akan dapat manfaat dengan perantara pekerjaan tadi itu atau dengan balasan ganjaran atau imbalan tadi. Wa anta ta'lam annana ja'i'an, gitu. Kan kau tahu kita ini lagi kelaparan gitu. Wahum lam yuqaddimu lana haqqad diyafah. Mereka itu sama sekali tidak menunjukkan etikat baik untuk menyambut kita. Gitu. Nggak, sama sekali tidak ada sambutan, tidak ada hidangan atau apa menyambut tamu. Gitu. Demikian Syekh Tantawi menegaskan tentang ungkapan Nabi Musa alaihissalam, lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Baik. Di kitab Musa dan Al-Khadir, Dr. Salabi memberikan catatan seperti sini. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra wa nu'jibu marratan thaniyah min raghbati Musa ay ya'khudhal Khadir ajran 'ala iqamatil jidar. Idza tadhakkarna anna Musa alaihissalam saqa libnatayir rajuli salihi ghanamahuma. Ya. Kita tercengang yang kesekian kalinya, kedua kalinya, dari keinginan, roghbahnya Nabi Musa. Ya, roghbah itu keinginan Nabi Musa alaihissalam agar Al-Khadir itu mendapatkan imbalan karena dia telah menegakkan dinding yang hampir roboh itu. Sementara sementara kita ingat Nabi Musa alaihissalam itu ketika lari dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, kemudian lari sekencang-kencangnya lari menuju ke Madian. Ketika sampai ke sumur Madian, sampai di sumur Madian, dia jumpai ada sekelompok orang sedang meminumkan binatang ternak. Tapi di pojokan yang jauh dari kerumunan itu, agak jauh di bawah sebuah pohon lah gitu, ada dua gadis yang rupanya mereka hendak meminumkan binatang ternak mereka, tapi tidak meminumkan itu sebelum orang usai meminumkan. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya, ma khatbukuma, ada apa dengan kalian? Langsung dijawab oleh dua gadis tersebut. Ma khatbukuma, mereka mengatakan bahwa
orang tua kami sudah la nasqi hatta yusdirur ri'a. Kami tidak bisa meminumkan binatang ternak sebelum mereka semua itu beranjak pulang setelah meminumkan binatang ternak mereka. Ya, wa abuna syaikhun kabir. Jawaban kedua gadis itu tanpa ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam apa alasannya kenapa mereka meminumkan binatang ternak, padahal mereka dua gadis gitu. Kenapa kok minumkan gitu? Sebelum ditanya, dan ini menutup peluang pembicaraan panjang. Nabi Musa alaihissalam nggak sempat bertanya, langsung dikasih alasannya. Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami ini adalah orang yang tua, renta, nggak bisa meminumkan, maka kami yang harus keluar gitu. Jadi dua gadis ini, dua gadis salihah yang tidak mau campur baur dengan laki-laki ketika minumkan itu juga tidak mau membuka pertanyaan demi pertanyaan yang akan muncul dari laki-laki, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang belum dikenalnya itu nggak dibuka pembicaraan sama sekali, nggak diajak ngobrol segala macamnya. Bahkan ketika nanti dua gadis ini ternyata pulang ke rumah, lalu diutuslah salah seorangnya untuk menyampaikan pesan undangan agar Nabi Musa alaihissalam datang ke rumah kedua gadis tersebut atas undangan orang tuanya. Berangkat ke sana bukan ngobrol bareng, bukan jalan bareng, tapi Nabi Musa alaihissalam minta supaya beliau jalan di depan, lalu anak gadis tersebut jalan di belakang supaya tidak timbul fitnah, supaya tidak timbul kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang dibisikkan oleh setan. Itu bentuk amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan waktu itu Nabi Musa alaihissalam tidak mengharapkan ganjaran atau imbalan apapun. Meminumkan binatang ternak itu tanpa minta imbalan. Tapi di sini Nabi Musa alaihissalam benar-benar punya keinginan kuat agar Al-Khadir minta balasan, minta imbalan gitu. Jadi ada perbedaan cukup mencolok ya antara sikap Nabi Musa alaihissalam setelah minumkan binatang ternak dua gadis tersebut dengan ketika berjumpa dengan Al-Khadir di sini. Sedianya kesabaran Nabi Musa alaihissalam waktu itu dan ketika bertemu dengan Khadir juga sama juga. Maksudnya, sebagaimana dia nggak minta imbalan waktu itu, harusnya dia nggak ngocok-ngocokin Al-Khadir untuk minta imbalan dong, gitu. Di sini ya. Idza tadzakkarna anna Musa alaihissalam saqa libnatayir rajulis salihi ghanamahuma, kan minumkan binatang ternak dua gadis tersebut. Lam yas'alhuma ajra. Nabi Musa tidak minta imbalan, ganjaran sama sekali, balasan sama sekali kepada dua gadis tersebut. Raghma hajatihi asyadida ilaihi fi dzalikal waqt. Padahal kebutuhan Nabi Musa alaihissalam akan pertolongan itu teramat sangat pada masa itu. Kan lari sekian ratus kilo dari Mesir ke Madian. Jarak yang jauh, bukan lari sekedar lari, dia lari sangat kencang sekali. Mungkin barangkali ada 60 km per jam barangkali. Lama berlari. Dan dalam kondisi lapar juga, gitu. Tapi dia nggak minta imbalan. Gitu. Fala'allal hamila alladhi hamalahu ala ragbatihi ayyakhudhal khadiru ajran mawqif al-lu'am wal bukhl alladhi ra'ahu 'inda ahli al-qaryah. Boleh jadi, kata yang disebutkan oleh Syekh Shalabi di sini, boleh jadi yang mendorong Nabi Musa alaihissalam untuk minta supaya Khadir itu minta balasan atau imbalan dari penduduk kampung itu adalah karena perilaku buruk atau tabiat buruk yang dimiliki oleh penduduk kampung itu yang teramat sangat pelit itu. Jadi yang dilihat demikian mengguritannya perilaku buruk tersebut, maka itu menimbulkan kayak secara sikap akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya harus mintalah gitu, masa nggak ada yang ngasih sama sekali gitu. Wallahu a'lam. Baik. Lalu Syekh As-Salabi juga menjelaskan wa fi hadhil ayah dalil ala ibahati talab at-ta'am li'abiris sabil. Ayat ini menjadi dalil kebolehan seseorang yang sedang melakukan perjalanan panjang lalu ternyata
mungkin bekalnya habis dan sebagainya, diperkenankan untuk minta kepada orang. Ya, di sini. Li'anna syar'u man qablana, li'annahu syar'u man qablana. Karena ini adalah syariat dari umat sebelum kita. Wa hakahul Qur'an, dan Al-Qur'an menghikayatkan itu, menceritakan tentang hal itu. Walam yarid ma yunsikhuhu, dan tidak ada dalil yang mengabrogasinya. Tidak ada dalil yang menghapuskan dalil atau syariat yang telah diberlakukan bagi umat terdahulu. Jadi karena nggak ada abrogasi, maka dianggaplah hal itu masih tetap berlaku. Wa fil ayati masyru'iyatu dhiyah. Nah, ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, di ayat ini juga ada masyru'iyah, wa fil ayati masyru'iyatu dhiyafati abiris sabil. Di sini juga ada pensyariatan menjamu orang musafir, musafir berjalan jauh gitu. Idza nazala bi ahadin minal hayyi awil qaryah, ketika pejalan kaki atau musafir ini singgah di sebuah kampung. Wa fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu menjadi ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengikuti jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di Hidayatul Quran, para penulis tafsir ini mengatakan, "Arun ala man yanzil bisahatihi dhaifun ayyataqa'asa an adai haqqihi." Sungguh sangat tercela sekali penduduk suatu sungguh sangat tercela sekali seseorang yang kedatangan tamu di tempatnya, tapi dia enggan atau bermalas-malasan untuk menunaikan hak tamu. Gitu. Ikraman wa ihsanan, dengan penuh kedermawanan dan ihsan. Harusnya kan dermawan dan ihsan orang ketika datang tamu. Qala Qatadah mengatakan, syarrul qura allati la yudafu fiha ad-dhaif. Seburuk-buruk kampung adalah kampung yang tidak dikunjungi oleh tamu. Wala yu'rafu libnis sabili haqquhu. Dan juga tidak ada tanda-tanda sambutan baik bagi musafir. Tidak ada tanda-tanda pemberian hak musafir. Fa ikramud dhaifi wal qiyam bihaqqihi min makarimil akhlaq. Dan ikramud dhaif, memuliakan tamu, wal qiyam bihaqqihi, menunaikan hak-hak tamu, itu min makarimil akhlaq, termasuk akhlak yang mulia, termasuk makarim al-akhlaq. Wa kamal al-iman, dan termasuk kesempurnaan iman. Wa tarku dzalika minadz-dzammi alladzi yalsaqu bi fa'ilihi, dan meninggalkan akhlak mulia itu termasuk hal yang tercela yang melekat pada orang yang melakukannya. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya. Lalu yang kedua, di Hidayatul Quran disebutkan juga, lam yamna' bukhlu al-qaryati wa su'u akhlaqi ahliha al-khadira minal ihsani fiha. Fadaidanu al-muhsin raja'u ridha rabbihi ta'ala bi ihsanihi ila ibadihi wa illam yalqa minhum jazaan wala syukura. Ya. Ya, itu tentang bagaimana buruknya perilaku penduduk kampung tersebut yang tidak ada ihsan sama sekali kepada al-Khadir ya. Jadi harusnya kalau seorang yang muhsin, orang yang punya perilaku ihsan itu perbuatan ihsannya itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
meskipun boleh jadi tidak ada ucapan terima kasih, juga tidak ada balasan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Baik. Sini ada catatan, berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Ya, fawajada fiha jidarun yuridu an yanqadda fa'aqamah. Al-Khadir telah melakukan perbuatan ihsannya, perbuatan baiknya, padahal beliau tidak mengenal siapa penduduk yang ada di situ. Beliau juga nggak punya kepentingan juga untuk memperbaiki dinding tersebut. Gitu. Istilahnya kalau kita, bagaimana kepedulian kita, misalnya entah ada sampah di jalan, ada sesuatu di jalan misalnya, bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang harusnya membutuhkan pertolongan kita, bagaimana kita menolong orang yang sedang kesusahan misalnya, bagaimana menolong orang yang kecelakaan misalnya, atau mungkin kata Nabi SAW, iman yang paling lemah itu kan imatatul adza 'anit thariq. Kata Nabi SAW, iman yang paling lemah itu adalah menyingkirkan al-adza, sesuatu rintangan di jalan, gitu. Ya, menghilangkan rintangan di jalan. Misalnya ada sesuatu yang mungkin akan menimbulkan bahaya di jalan, ya, maka dipinggirkan, disisihkan, dihilangkan dari bahaya tersebut. Nah, ini jadi dari contoh Al-Khadir ini kita hendaknya bisa banyak melakukan perbuatan yang tidak harus menunggu orang lain. Kita harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan kebaikan demi selamatnya orang lain. Jadi tidak hanya mikir buat diri sendiri, tapi buat yang lainnya.